Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu mampir di channel ini. Kali ini saya mau melakukan lagi sambung bucuk pada tanaman durian, karena masih ada itu kan pertanyaan di kolom komentar atau keluhan banyak kawan-kawan itu yang gagal kan. Jadi nanti di video kali ini saya coba nanti mengulasnya dengan santai kan, atau memperagakannya dengan santai nanti, dengan harapan nanti kawan-kawan bisa mengerti. Mungkin nanti durasi videonya ini agak sedikit panjang, tapi jika kawan-kawan yang masih gagal kan, ataupun pengen serius, ingin berhasil dalam melakukan sambung bucuk ini kan, simaklah nanti video ini sampai akhir. Oke, ini lantaran di belakang rumah pencahayaannya kurang, jadi nanti videonya kurang terang nanti kan. Jadi saya coba aja lakukan di samping rumah di sebelah sana. Oke kawan-kawan, sebelum saya atur posisi kamera saya, jadi ini adalah bekas seedling ini atau bibit yang udah menyatu kan. Cuman ini tunasnya ini patah, jadi ini nanti saya potong lagi untuk saya jadikan alat peraga. Oke, saya atur dulu posisi kameranya. Oke kawan-kawan, jadi sebelum kita melakukan sambung bucuk ini, saya mau memperagakan ini 3 jenis entes kan. Nah ini entesnya ini kan. Nah jadi kalau udah mekar seperti ini nanti kan mata tunasnya ini kan. Nah kalau entes seperti ini nanti tidak bisa dipakai nih kawan-kawan. Oke, kemudian yang ini tidak bisa juga dipakai kan kawan, soalnya mata tunasnya nggak ada. Bisa tengok kan, mata tunasnya nggak ada. Jadi yang bagus ini, yang bagus itu tuh kan kawan, yang seperti ini. Ini daunnya tua, ya tua kali enggak, pokoknya agak tua lah. Ini batang ini sedang, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Ini udah menunjukkan mata tunas. Sebesar biji beras lah. Jadi demi menghemat waktu kan, ini udah saya potong nih daunnya kan. Oke kawan-kawan, kemudian untuk pasti lilitannya, kawan-kawan bisa memakai ini. Ini ada orang jual nih di toko online atau di toko pertanian, ini harga 9.000. Pakai ini bisa juga, ataupun plastik yang ini dipotong-potong. Tapi ini nanti saya jadikan nanti untuk penyungkup sambungan ini nanti. Kemudian ini bisa juga, ini mohon maaf dulu, saya bukan pengiklan produk ini. Ini bisa juga nih, ini parafilem. Ini ada jual di toko online nih dengan harga 17 sampai 18.000 per meter. Tapi ini untuk kelebarannya nih 10 cm, yang panjang 1 meter. Harganya lebih kurang 17 sampai 18.000. Jadi ini saya potong nih sesuai kebutuhan. Oke kawan-kawan. Jadi setelah bahan-bahan ini nanti udah akan kita siapkan kan. Jadi untuk pertama-tama nanti kan, setelah dapat entes yang bagus itu kan, potong dulu daun ini. Setelah potong daun ini, kemudian potong seedling nih.
usahakan nanti kawan pisau itu tajam bersih. Tapi saran saya kan, kalau untuk durian ini pakailah silet, karena batang durian tuh lunaknya kan, dan silet tuh lebih tajam lagi daripada pisau grafting. Tapi kalau kawan-kawan rasanya yakin pakai pisau grafting, silakan saja. Kemudian dibelah ini kan kawan, untuk kedalaman 1,5 cm atau 2 cm atau 2 cm lebih. Lakukan pembelahan. Agak dalam pembelahannya kan kawan, tak apa-apa, itu lebih kurang itu mungkin 2,5 cm itu. Saya tengokkan. Jadi tayangan ini sengaja saya lambatkan kan, gantikan kan untuk paham. Kemudian kita sayat entres. Nih. Jadi untuk penyayatannya ini kan kawan, usahakan sekali. Jika tidak dapat hasil yang diinginkan, ulang sekali lagi. Contohnya seperti ini. Usahakan nampak kan kawan, itu yang hijau di tengah tuh kan, itu ada 3 lapis tuh kan, kulit kayu, atau ada tengah-tengah kayu tuh yang hijau. Itulah tuh yang menyerap air nanti dari selang ini. Jadi semakin panjang sayatan kita ini nanti semakin tinggi tingkat keberhasilannya. Jadi nanti sayat pula sebelah sini. Kan itu kan belum dapat hasil yang diinginkan itu kan. Cuman ini udah bisa nih sebenarnya disambung. Itu udah apa tuh kan. Cuma nanti nggak dapat hasil yang diinginkan kan, ulang lagi. Boleh sekali gitu aja. Jadi usahakan nampak nanti yang hijau di tengah tuh di sebelah sayatan. Sebelah sini nampak yang hijau tuh nanti nggak apa-apa juga, atau sebelah ini tidak nampak tak apa-apa, asalkan nampak yang hijau di tengah tuh. Jadi kita ulang lagi. Misalnya kan belum dapat hasil yang diinginkan, jangan mulai dari sini, mulai dari sini. Jika di ujung ini kurang rapi kan, seperti ini kan, potong. Oke kan kawan. Jadi saya sengaja lambat nih. Usahakan penyayatannya itu panjang kan kawan, jangan pendek seperti ini. Yang saya masih pendek itu seperti ini. Ini kan pendek. Ini kan pendek ke sini. Jadi kalau ini pendek, yang hijau di tengah nih pendek pula terbukanya. Sementara yang hijau di tengah itulah yang nanti menyentuh selang itu kan. Jadi usahakan sayatan itu panjang, seperti ini. Panjang seperti ini. Jadi kita ulang lagi. Jadi nanti tujuannya kan agar kan kawan tuh paham kan. Oke. Jadi kalau memang belum jumpa lagi kan, belum dapat hasil yang diinginkan,
Nah, ini bisa dilihat kan. Nah, ini sayatannya agak panjang nih. Nah, udah membentuk kapak dan rupi. Nah, kemudian tancapkan. Jadi nanti kan kawan rapatkan dia ke pinggir. Ini saya dekatkan sedikit. Nih. Jadi rapatkan dia ke pinggir. Sebelah sini jadi juga, sebelah sana jadi juga. Intinya rapatkan dia ke pinggir agar nanti kulit entres itu dan kulit seedling itu ketemu. Kemudian kan kawan, jadi nanti jika ini penyayatan ini yang saya maksud itu, jika penyayatan ini panjangnya kira-kira 1 cm kan, usahakan belahan ini panjangnya 2 cm agar nanti berlebih dia 1 cm. Jadi menancapkan ini jangan kandas, jangan kandaskan ke belahan yang paling bawah tuh. Jadi kalau entresnya belahannya 1 cm, sayatannya 1 cm, belahan seedling 2 cm kan berongga dia tuh kan sekitar 1 cm di bawah kan. Jadi tancapkan aja lah seberapa panjang sayatan entres nih. Kira-kira sayatannya itu udah tertutup. Jadi jika ada rongga di bawah, biarkan saja, karena rongga itu nanti kan kawan berfungsi nanti jika terjadi kan kelembapan tinggi kan dari bawah batang nih kan, jadi air nanti naik ke sini. Jadi jika berlebih nanti air ini di dalam lilitan kita ini kan, setelah kita lilit air itu tak menggenang dia di sini. Jadi keluar dia melalui rongga ini. Oke, kemudian setelah kita jumpakan dia ke pinggir kan, setelah jumpa kedua kulitnya itu kan, antara kulit seedling dan kulit entres kan. Jadi nanti supaya ini kan, ini udah kita atur nih kan, kulit seedling nih dan kulit entres ini udah ketemu nih kan. Setelah kita atur, tahan dulu pakai ibu jari dan telunjuk. Kemudian nih pasti lilitan kita nih tahan pula ini pakai jari tengah dan telunjuk. Lakukan pelilitan tuh kan kawan, dikira-kira saja, tak perlu dikuatkan. Jadi lilitlah kan kawan seberapa dalam entres tuh menancap. Jadi jika entres tuh panjang sayatannya itu 1 cm, ya berarti yang kita lilit cuma 1 cm itu aja. Jangan dililit sampai ke bawah. Kan di bawah ini kan ada nih rongga lagi nih kan, rongga belahan seedling nih kan. Jangan dililit itu. Kemudian yang penting ini, nih di bagian atas nih. Bagian atas nih kan seedling yang kita potong ini kan luka dia nih kan, tutup agar nanti jangan terkena air dari atas waktu kita melakukan penyungkupan. Ini kebetulan saya memakai parafilem kan, jadi parafilem itu tidak perlu mengikat lagi. Kira seperti itu. Bisa ditengok tuh kan, itu udah nampak tuh kan. Saya coba zoom itu nih. Ini kan nampak nih kan. Jadi nanti mungkin kan bingung nanti kan, kalau berongga nanti bang itu bisa mati. Jadi saya geser dulu posisi kamera saya. Saya tengokkan contohnya yang udah jadi kan. Itu kan seperti itu tuh. Nih. Kan hidup dia kan. Ataupun yang satu ini. Nih. Saya coba dulu. Cuman nih temen ini udah menutup nih kan. Udah lama kan. Itu kan tuh. Bisa dilihat tuh kan, tuh. Jadi nanti kawan-kawan itu salah satu cara itu
agar tingkat keberhasilan dalam sambungan pucuk kita itu kan kawan. Jadi nanti jangan ditancapkan ini sampai kandas. Kalau sampai kandas nanti kan tak ada nanti tempat keluar air jika terjadi kelembapan tinggi, mungkin entah kena air hujan, entah mungkin tidak diatur penyiraman kan. Oke kan kawan. Kemudian disungkup. Jadi suatu menyungkup ini kan kawan, serahlah mau plastik apa aja kan kawan pakai kan, asal disungkup. Jadi suatu penyungkupan tuh nanti kan kawan, jika kawan pakai plastik es kan, bengkok kan daunnya itu arah ke atas, jangan arah ke bawah. Jika plastik sungkupan kan kantu kecil seperti ini kan. Jadi nanti jika ada kan kawan tuh yang ingin mengikat kan, ikatlah. Tapi kalau saya sendiri tidak mengikat, nanti kita ikat. Jadi jika kawan-kawan mengikat nanti ikat aja longgar, agar nanti jika banyak air di dalam buni bisa turun ke bawah, tak mengendap di dalam sambungan kita nih. Oke kan kawan, jadi ini kan lantaran saya memperagakan kan, jadi tayangannya lambat kan. Jadi sebenarnya kan kawan, kalau bisa nih sambungan ini dilakukan cepat. Jadi kan ini kan 2 tahap ini kan, ini tahap awalnya kan supaya kan tuh lebih mengerti kan, maksudnya bagi yang pemula kan, itulah saya bikin tayangannya agak lambat. Jadi sekarang kita masuk di poin yang kedua, di sesi yang kedua kan. Jadi di sesi yang kedua ini nanti saya akan coba praktekkan cara yang seharusnya kita lakukan, karena ini harus cepat. Tadi kan lambat itu. Jadi kalau yang lambat tadi itu jarang maunya berhasil sambungan kita tuh, jadi sambungan kita tuh gagal. Jadi ini saya coba penyambungan yang sebenarnya harus dilakukan. Jadi oke, saya buka lagi nih. Jadi kita coba macam mana yang seharusnya. Oke. Oke, kita mulai macam mana yang seharusnya kan. Jadi ini kita potong dulu daun ini kan. Untuk pemakaian mata tunasnya itu terserah aja lah kan kawan, mau pakai 2, mau pakai 3 kan, mau pakai 1. Jadi kita potong dulu ini. Kemudian setelah kita potong kan, kita potong daunnya ini, kita potong seling nih, kemudian kita belah, kemudian kita sayat ini. Jadi jika belum dapat hasil yang diinginkan, ulang lagi. Kemudian kita lakukan kemudian kita lilit. Jadi nanti tahan ini kan kawan, tahan ini. Jadi jumpakan kulit senting dan kulit, terus lilit lah pelan-pelan saja lah.
Kemudian entes itu jangan terlalu kandas ditancapkan agar ada rongganya. Kemudian tutup ini potongan seling bagian atas. Nah, jadi lilitlah seberapa jauh entes itu menancap. Nah, jadi tutup aja semua entes yang nampak itu kan. Nah, jadi tutup ini bagian atas seling yang telah kita potong nih. Nah, kemudian lakukan penyungkupan. Oke kawan-kawan, jadi nanti saya pribadi tidak mengikat lagi kan, tidak perlu diikat, tapi rekan-rekan mengikat ikat. Ikat aja longgar agar nanti air ini bisa turun. Oke kawan-kawan, jadi untuk perlakuan setelah disambung ini kan kawan, taruhlah dia di tempat yang teduh. Yang teduh maksud saya itu terlindung dari air hujan, terlindung dari matahari. Jadi nanti jangan ditaruh di bawah pohon kan. Di bawah pohon kan dia terlindung dari matahari kan, tapi tidak terlindung dari air hujan. Taruhlah dia di tempat yang bernaungan atau beratap lah. Kemudian nanti kan kawan, ini kan untuk menghindari nanti resiko entes kita tuh menghitam atau berjamur atau membusuk kan entes ini kan. Setelah melakukan penyambungan ini kan kawan, 2 minggu kemudian lah baru disiram. Setelah 2 minggu nanti kan umur sambungan ini siramlah sekali. 2 minggu kemudian kan, berarti ini udah sebulan kan. Bukalah sungkupnya ini. Setelah kelihatan nanti kan mata tunanya itu pecah, udah menunjukkan tanda perkembangan, taruh dulu di tempat yang teduh dia kira-kira sebulan. Kemudian tengok perkembangannya. Di bulan selanjutnya bisalah kan kawan tengok nanti kan itu udah layak terkena sinar matahari atau belum layaknya kan. Tapi masih jika kurang paham itu bisa ditengok di video saya yang lalu itu, tentang kategori bibit yang sudah bisa terkena sinar matahari. Oke kawan, jika video ini bermanfaat silahkan like dan share. Jika ada kawan-kawan yang masih ragu atau ulasan saya ini yang kurang jelas kan, yang kurang lengkap, silahkan bertanya saja. Itu nomor WA saya, saya akan jawab dengan senang hati. Jadi tujuan saya di sini kan kawan, bukan untuk menarik-narik minat penonton, bukan. Ya kalau dibilang nanti itu tujuan saya, mungkin itu tujuan nomor 2-nya lah. Jadi tujuan saya di sini nih, harapan saya siapa yang menonton channel ini kan khususnya pemula kan, tidaknya pandai dia. Jadi di channel saya ini saya tidak menganjurkan sama pucuk tuh trik yang aneh-aneh, itu saya tidak sarankan. Soalnya yang tujuan kita kan supaya kita berhasil kan, itu tujuannya kan. Jadi nanti jika kan tengoklah di channel lain tuh cara sama pucuknya aneh-aneh, cara ini cara itu, itu mungkin maaflah saya kan, itu salah satu trik itu untuk memancing penonton kan. Oke kan kawan, salah dan janggalnya saya mengulas, saya minta maaf. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.